Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to tutorial AutoCAD Basic to Intermediate. Di video tutorial kali ini, aku bakal bahas gimana caranya settingan awal AutoCAD. Jadi sebelum kita ngegambar, kira-kira settingan apa dulu nih yang harus kita atur gitu kan. Oke, kita mulai dari pertama kali ngebuka AutoCAD. Jadi AutoCAD yang aku pakai ini AutoCAD 2020 ya, kurang lebih pasti mirip lah tampilannya ya, walaupun di bawah AutoCAD 2020. Jadi kalau mau kita memulai gambar nih, kita bisa klik di sini Start Drawing. Kita klik. Nah, biasanya tampilan awal AutoCAD yang apalagi yang baru diinstal tuh pasti kayak gini nih rata-rata ya. Kolom komennya belum ada, menu barnya juga belum ada. Nah, yang pertama harus kita setting itu command line ya. Command line di bawah sini. Ini tuh penting banget karena kunci ngerjain AutoCAD itu kita harus selalu baca yang namanya komen. Itu tuh ibaratnya kuncinya banget deh. Nah, sekarang gimana sih cara munculinnya? Cara munculinnya kita bisa ketik Ctrl 9, Ctrl 9. Nah, ini yang namanya command line. Nah, nanti di sini tuh kita masukin perintah tuh di sini. Jadi nanti semua perintah tuh akan terbaca di command line ini. Oke, yang kedua yang harus kita munculin lagi itu menu bar. Menu bar ini kenapa sih harus dimunculin? Karena menu bar ini sering juga dipakai untuk penggunaan AutoCAD ya. Nah, untuk munculinnya itu ada dua cara ya guys. Kita bisa klik yang panel bawah ini. Terus di sini ada show menu bar. Nah, menu bar itu yang ini ya, file, edit, view, insert, format, tools, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya cara yang kedua kita hide dulu ya. Cara yang kedua kita bisa ketik di kolom komen menu bar, enter. Sorry agak lemot ya guys. Menu bar, enter. Terus ini kan di sini dia menu barnya 0. Kita harus isi 1. Kita rubah jadi 1. Nah, dia muncul kan? Oke, kalau kita udah setting command line, terus kita udah munculin menu bar, langkah selanjutnya yang harus kita atur itu display-nya. Display itu kayak background, kayak gini. Nah, biasanya untuk AutoCAD, untuk menggambar itu sih lebih enak, background-nya itu warna hitam ya. Jadi kita bakal setting nih. Cara settingnya bisa kita klik kanan, option, atau kalau mau juga kita bisa ketik OP, enter. Nah, option ini akan muncul. Nah, kalau kita sekarang mau setting display-nya, kita bisa masuk ke menu display ini nih. Kemudian kita pilih color. Nah, di sini ada 2D model space. Nah, yang kita rubah itu warna yang bagian sini nih. Kita pilih aja jadi black, kemudian kita apply and close. Nah, di sini kita apply. Nah, ini udah keganti ya, udah kelihatan ya. Nah, soalnya kalau ngegambar warnanya background hitam tuh lebih enak aja gitu. Nah, oke. Langkah selanjutnya yang harus kita atur lagi itu di sini juga di menu display ini ada yang namanya crosshair. Crosshair itu yang ini ya guys nih. Nah, ini nih yang gerak-gerak ini nih. Nah, ini tuh namanya crosshair. Kalau ini tuh bisa kita atur sesuai keinginan kita aja, nyamannya gimana sih gitu. Kalau misalnya kita ininya dipanjangin, otomatis pasti bakal jadi lebih panjang. Nah, ini bisa di-adjust gimana kalian aja enaknya kayak gimana. Oke, untuk selanjutnya lagi, kita bisa masuk ke menu Open and Save, masih di menu Option, di Open and Save. Nah, di sini ada Save As, file save gitu. Nah, ini tuh nanti kalau di save-nya mau di save ke format AutoCAD berapa sih gitu kan. Biasanya di sini aku pakainya AutoCAD 2007 biar bisa dibuka sama AutoCAD yang di bawah 2020 gitu. Jadi di downgrade lah istilahnya gitu. Oke, ini kita setting jadi AutoCAD 2007. Lanjut, di sini kita bisa atur juga nih automatic save. Jadi AutoCAD ini tuh kadang-kadang suka tiba-tiba nge-close atau enggak kadang-kadang kejadian yang udah-udah suka tiba-tiba mati lampu gitu kan. Nah,
supaya menanggulangi si file kita tetap ke save tuh, kita harus ngaturin ini nih, automatic save. Di sini aku gunainnya setiap 10 menit. Jadi setiap 10 menit dia bakal nge-save otomatis gitu. Nah, ini tuh bisa kalian atur, terserah. Tapi kalau misalnya kita atur nih per 1 menit, itu bakal jadi lemot juga gitu. Jadi ya yang oke sih, yang udah aku coba 10 menit lah ya. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya, di sini yang harus kita setting lagi, kalau kalian nggak mau munculin ini nih, apa sih grid yang kotak-kotak ini bisa dihilangin. Ini bisa kita klik nih yang di bagian bawah, yang gambar pagar ini bisa kita klik grid mode. Nah, jadinya kosong kayak gini kan. Langkah selanjutnya yang harus kita atur lagi di sini adalah unit. Jadi kita bisa ketik UN. Nah, di sini untuk UN sendiri, kita harus setting ini nih, precision sama unit to scale. Nah, kalau precision ini, kita mau desimalnya berapa angka di belakang koma gitu. Di sini biasanya aku pakai yang 0,00 ya, 2 angka di belakang koma, atau 3 angka. Nah, kalau untuk unit to scale itu, biasanya skala penggambaran yang kita gunain itu satuannya apa gitu. Nah, kalau di sini yang aku sering gunain itu penggambaran menggunakan meter ya. Jadi di sini kita pakai satuannya meter. Kemudian kita pilih OK. Nah, OK, untuk langkah selanjutnya di sini yang harus kita setting lagi itu adalah OSNAP. Untuk memunculkan OSNAP bisa kita ketik OS, Enter. Maka akan muncul kotak seperti ini, atau bisa juga kita klik yang bagian ini nih, kotak, ada kotak lagi di atasnya. Nah, ini klik kanan, terus object snap setting. Nah, ini. Nah, biasanya sih kalau yang baru diinstal tuh ininya masih belum dicentang ya. Ini kita select all aja. Nah, ini tuh buat apa sih fungsinya gitu, si OSNAP ini tuh. Jadi, OSNAP ini tuh fungsinya untuk jadi kita tuh kayak punya apa ya namanya tuh, referensi titik poin gitu. Aku contohin ya. Ini kita oke dulu kalau udah dicentang semua. Jadi contoh kita punya 2 objek. Misalnya ini ya, 1. Terus kemudian kita punya 2 objek, 1 lagi lingkaran deh. Oke. Nah, aku pengen mindahin si garis ini ke tengah-tengah lingkaran. Nah, aku kan pengen pindahin nih ke tengah-tengah lingkaran. Kalau objek snap-nya aku matiin nih, aku contohin ya. Kalau objek snap-nya aku matiin, aku move kan. Nah, ini untuk nyari garis tengah. Ini tuh tengahnya di bagian mana sih? Itu kan kita harus kira-kira nih. Nah, makanya kita perlu OSNAP. Kita nyalain dulu nih OSNAP-nya. Terus kita move lagi. Nah, ini ada nih. Yang segitiga, itu tuh kan kalau kita baca di sini nih, klik kanan, object snap setting. Nih, yang segitiga itu midpoint, berarti mid itu di tengah ya, middle. Nah, di sini yang segitiga ini bisa kita pindahin ke plus ini. Jadi kalau OSNAP-nya mati, kita harus kira-kira nih tengah-tengahnya di mana ya gitu. Jadi lebih lama lah untuk penggambaran. Makanya kita perlu si OSNAP ini. Nah, kalau untuk keterangan-keterangan endpoint, midpoint. Kalau endpoint itu di ujung ya, di ujung kotak. Kalau midpoint di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Kalau center itu lingkaran, poinnya yang di tengah, yang center lingkarannya gitu. Nah, biasanya sih yang paling sering dipakai sih ini, endpoint, midpoint, sama center ya. Oke, tapi kita select aja semuanya. Nah, mungkin untuk drafting setting AutoCAD cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.